Hai Sobat Suhu semuanya, selamat datang, selamat bergabung ya teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Internetnya juga semoga teman-teman lancar ya, karena biar nanti kita lancar menyimak materi dari Mas Guru seperti itu. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman semuanya. Oke, boleh dong diramein kolom chatnya nih. Minho pengen tahu teman-teman dari mana aja. Wah, sangat nih antusiasnya teman-teman udah mulai pada masuk room, join bareng. Di sini kita bakalan webinar ditemani oleh Mas Guru. Hai Kak Adit, hai Kak Hilham. Surabaya hadir, oke. Hulu, Rokan Hulu. Wih, jauh banget nih. Halo, halo semuanya. Selamat datang, welcome. Selamat datang ya teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya di sore hari ini dalam keadaan sehat dan bisa terus semangat buat ngikutin webinar bersama Suhu. Banten hadir, Kalimantan hadir. Jauh-jauh nih teman-teman. Halo dari Bali. Wih, ada yang dari Padang juga. Semuanya sehat kan ya? Sehat kan? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Temanggung hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. NTB. Tegal, Tegal, Tegal. Oke. Oke, yang dari Jogja mungkin? Ada yang dari Jogja? Oke. Selamat datang ya, welcome teman-teman semuanya. Selamat bergabung yang baru join di webinar bersama Suhu. Oke, karena sepertinya teman-teman udah sangat antusias buat nyimak materi webinar sore hari ini. Kemarin kalau misalnya teman-teman ingat ya, di sesi sebelumnya, yaitu tepatnya di pertengahan bulan Mei ya. Jadi Suhu sudah mengadakan webinar mengenai redaman jaringan fiber optik seperti itu. Nah, kemarin tuh Minhu dapat ini beberapa yang nyepil buat Min bikinin dong webinar tentang IPON dan JIPON gitu. Nah, kali ini Minhu nempatin janjinya teman-teman semua yang pengen belajar lebih lanjut mengenai fiber optik dan kami mengangkat materi seputar IPON dan JIPON seperti itu. Oke, teman-teman, ini kalau boleh tahu slide-nya gerak nggak ya? Karena Minhu mau nge-spill sesuatu nih. Oke, nah, welcome semuanya. Selamat bergabung di webinar optimalisasi jaringan dengan menggunakan teknologi IPON dan JIPON. Oke, untuk outline IPON dan JIPON, kemudian juga kuis dan juga ada sesi Q&A dan informasi mengenai sertifikat. Sebelum lebih jauh, Minhu mau kenalan dulu kali ya, perkenalkan nama saya Ruswanti di sini 1,5 jam ke depan, dan tentunya nanti teman-teman juga bisa nih, kalau misalnya ada seputar pertanyaan baik dari materi maupun yang lainnya, bisa ditanyakan langsung melalui kontak person Minhu yang biasanya japri teman-teman semuanya. Kayak gitu. Selanjutnya kita langsung ke speaker. Nah, di sini infrastructure engineer seperti itu. Nah, nanti untuk teman-teman semuanya di webinar sore hari ini akan ditemanin oleh Mas pemaparan dan masih sedikit ya teman-teman, buat teman-teman yang tidak sering join webinar sebelumnya mungkin sudah kenal kayak itu apa sih, dan sebenarnya uh, suku itu tuh bergerak di bidang apa gitu. Tapi buat yang baru join, welcome ya. Gitu. Layanan yang bergerak di teman-teman bisa
nyari tahu informasi materi-materi apa saja yang biasanya atau produk-produk apa saja yang biasanya suhu kasih gitu ya. Ya, IG-nya kata suhu kita. Oke lah, Min. Oke, siap nih dari Kak Raja. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, eh ini ya, teman-teman semuanya, Minhu juga mau kasih informasi seputar nanti e-sertifikat. Seperti itu, kemarin banyak yang bertanya mengenai e-sertifikat. Untuk e-sertifikat, bakalan Minhu informasiin di akhir sesi, jadi teman-teman stay terus sampai akhir, karena nanti akan ada informasi mengenai sertifikat dan cara mendapatkannya. Dan jangan lupa setiap setiap webinar yang Suhu adain itu pasti ada kuis yang berhadiah merchandise menarik. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ikutan juga kuisnya. Dan kuisnya nanti akan Minhu share ya di akhir setelah pemaparan materi dari Mas Guru. Nanti akan ada informasi kuis di kolom chat yang teman-teman bisa ikutin gitu. Dan untuk informasi pemenang kuis nanti bakalan kami informasikan di Instagram @katasuhu kita. Oke, selanjutnya karena kita sepertinya sudah lumayan lama bincang-bincangnya, langsung aja kali ya kita panggil Mas Guru. Halo Mas Guru, Ayo, Mbak. Mas Guru apa kabarnya? Sehat kan ya Mas? Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, sepertinya Mas Guru juga udah siap nih ngasih pemaparan materi ke Sobat Suhu sekalian gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya Mas ya, Ya, untuk openingnya udah pemaparan cukup, Mbak. materinya. Openingnya Oke, udah cukup gimana? berarti? Openingnya Oke, udah udah cukup? cukup. Oh, udah cukup. Oke. Biar nanti teman-teman bisa langsung nyimak pemaparan materi dan nanti kalau misalnya mau tanya jawab bisa di akhir sesi ya gitu ya Mas Guru ya. Oke, Oke, boleh. siap. Langsung saja waktunya saya serahkan ke Mas Guru. Silakan Mas Guru. Ya, oke. Saya izin share screen ya, Mbak. Apakah sudah terlihat, Mbak? Terus, Udah aman Mas, udah aman. Udah oke. terlihat. Bergerak ya? Ya, aman. Oh ya. Sudah bisa slide-nya. Ya, oke. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Selamat sore, rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir di event webinar sore hari ini. Untuk kegiatan rutin ini tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Admin ya. Jadi eh, saya tidak usah lagi untuk memperkenalkan event tersebut. Nah, untuk materi webinar sore hari ini, mungkin kita akan sedikit ngebahas tentang jaringan fiber optik untuk IPON dan juga GPON atau jaringan yang menggunakan passive over network ya, passive optical network ya. Kalau untuk tema ini sendiri kita terpaksa ngangkat di event kali ini itu karena request dari teman-teman di event sebelumnya tuh lumayan banyak tentang Bang bahas tentang IPON GPON, kemudian bahas tentang mana yang lebih baik antara IPON dan juga GPON. Nah, akhirnya eh, tim production memilih untuk melakukan webinar dengan tema IPON dan juga GPON ya. Oke, saya juga tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Admin. Jadi ya bisa panggil guru saja. Kita lanjut saja langsung ke materi supaya nanti kita banyak ngobrol di forum aja ya. Untuk materinya nggak usah terlalu banyak-banyak. Nah, untuk outline sore hari ini, saya akan ngebahas tentang pertama kita flashback dulu nih tentang teknologi fiber optik. Kemudian nanti akan ada materi tentang perbedaan teknologi IPON dan juga GPON yang di dalamnya itu ada apa itu IPON, kemudian apa itu GPON, arsitektur jaringan IPON dan GPON seperti apa, dan juga kelebihan dan kekurangan jaringan IPON dan GPON serta ini nih yang ditanyain sama teman-teman kemarin di kolom komentar event sebelumnya nih tentang redaman toleransi IPON dan juga GPON Bang. Kemudian nanti ada juga forum diskusi kita dan juga penutup ya. Oke, kita lanjut. Jadi
eh, di materi pertama ini mungkin kita akan sedikit mereview tentang teknologi fiber optik. Apa itu fiber optik? Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum paham ataupun teman-teman yang baru di dunia fiber optik, mungkin saya sedikit flashback ya. Bahwasanya fiber optik itu merupakan salah satu teknologi terbaru di bidang transmisi data dalam jaringan, yang mana fiber optik itu dia sudah menggunakan media serat kaca. Jadi untuk mentransmisikan data dalam jaringan itu sudah menggunakan serat kaca. Kalau di teknologi sebelumnya masih menggunakan teknologi kabel tembaga ya, yang ada di kabel UTP, kemudian dan juga masih ada di kabel koaksial seperti itu ya. Namun karena keterbatasan jarak, akhirnya diciptakanlah teknologi baru yaitu fiber optik yang tujuannya dengan adanya fiber optik ini diharapkan kita bisa menjadi lebih dekat yang secara fisik itu mungkin kita berjauhan. Nah, dengan fiber optik ini kita bisa menjadi dekat karena komunikasi kita menjadi semakin lancar tanpa adanya hambatan. Kemudian perkembangan fiber optik sendiri di tahun 2024 ini sudah sangat luas ya teman-teman. Sebenarnya bukan 2024 saja. Dari tahun-tahun sebelum ini 2023, 2022 itu sudah lumayan banyak teknologi-teknologi yang mengadopsi fiber optik sebagai salah satu media transfer datanya. Yang bisa kita lihat itu mungkin yang paling kelihatan adalah perubahannya itu dari sisi teknologi untuk transmisi wireless. Misalnya dari tower-tower BTS itu dulu kan masih masih menggunakan wireless full ya. Kalau sekarang udah dikombin juga dengan fiber optik yang mana backbone-nya sudah menggunakan fiber optik, kemudian untuk beberapa lintas tempatnya yang masih menggunakan wireless point to point ya. Kemudian hal lain lagi yang menggunakan fiber optik di sini tuh contohnya seperti perangkat-perangkat surveillance CCTV di jalan-jalan, kemudian di beberapa tempat yang membutuhkan akses yang jauh dari titik sentral servernya, itu sudah mengadopsi teknologi fiber optik sebagai media untuk transfer data jaringannya. Seperti itu ya. Kemudian hal lain lagi itu mungkin kalau dari sisi government itu untuk menyatukan beberapa divisi atau beberapa kantor cabang itu sekarang juga sudah mulai menggunakan teknologi fiber optik. Nah, kemudian untuk internalnya sendiri di beberapa aspek itu sudah menggunakan fiber optik sebagai media transmisi datanya juga, baik itu di dalam LAN-nya ataupun untuk lingkup MAN dan juga WAN-nya ya. Jadi ya, kalau bisa dibilang fiber optik ini sudah sangat-sangat banyak kita temuin. Nah, salah satu yang membuat teman-teman di sini tertarik sama fiber optik ya karena jujur saja lapangan kerja buat engineer ataupun teknisi fiber optik itu memang sekarang lagi banyak-banyaknya atau lagi dicari ya. Jadi ini merupakan kesempatan juga bagi teman-teman yang benar-benar mau belajar untuk memahami fiber optik. Nah, silahkan nih bisa diambil ilmunya. Oke, kemudian kalau tadi kita sudah overview sedikit tentang fiber optiknya ataupun teknologi fiber optiknya, maka sekarang kita akan lebih masuk sedikit spesifik ke dalam apa saja sih yang ada di dalam fiber optik itu. Nah, kita bisa lihat dari diagram ini, fiber optical access itu terbagi menjadi dua. Yang satu adalah tipe point to point atau P2P, dan yang kedua adalah tipe point to multipoint. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan ngebahas tentang point to point atau P2P-nya karena eh, mungkin di next event kita bisa ngebahas tentang teknologi P2P-nya. Nah, untuk saat ini mungkin kita karena yang kita akan obrolin adalah iPhone dan juga GPhone, maka lebih tepatnya kita akan ngebahas tentang point to multipoint atau P2MP ya. Nah, di sini di point to multipoint ini untuk optical fiber access ini terbagi menjadi beberapa lagi. Salah satunya ada APON, kemudian ada BPON, dan juga ada GPON, dan juga ada EPON. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak ngebahas tentang GPON dan juga EPON. Ya, kita lihat dulu nih, sebelum kita masuk ke spesifiknya, mungkin kita bahas garis besarnya. Jadi PON fiber optik. Nah, PON atau Passive Optical Network terutama mengadopsi struktur jaringan point to multipoint yang merupakan teknologi utama untuk mewujudkan FTTB
atau FTTH ya. Jadi teknologi PON itu mengandung banyak konten dan terus diperbarui secara berulang. Nah, pengembangan teknologi XPON adalah dari mulai APON, BPON, ke GPON dan juga EPON. Nah, ini adalah teknologi interpretasi simultan dan standar transmisi yang dikembangkan dalam periode yang berbeda. Jadi, PON sendiri itu sebenarnya banyak dan sesuai dengan alfabetnya ini biasanya dia itu awal pertama kali keluarnya itu EPON dulu ya, EPON ini atau APON ya. Kemudian disempurnakan menjadi BPON dan juga sampai sekarang yang sedang kita gunakan ini antara EPON dan juga GPON. Oke. Nah, kita bahas dulu nih kakak-kakaknya nih. Ada yang pertama adalah APON atau APON. Nah, ini apa apa sih APON itu? Jadi pada akhir 1990-an, ITU pertama kali mengusulkan APON untuk komunikasi paket ATM. APON menggunakan ATM ataupun multiplexing terpusat dan statistik dikombinasikan dengan fungsi bersama pemisah pasif dan juga serat optik dan terminal jalur optik yang membuat biaya 20-40% lebih rendah daripada teknologi-teknologi tradisional lainnya ya, sistem akses berdasarkan switching circuit. Jadi pertama kali yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union ini adalah APON atau APON ya. Nah, selanjutnya setelah berkembangnya waktu, teknologi semakin modern, akhirnya muncullah teknologi yang lebih baru yaitu BPON. Nah, BPON pun tidak lagi bisa digunakan nih pada titik ini. Konsep Broadband Optical Network atau BPON itu telah diusulkan. Nah, BPON itu didasarkan pada protokol ATM dengan kecepatan naik dan turun masing-masing sekitar 155 dan juga 622 Mbps. Nah, selain alokasi bandwidth dinamis, perlindungan dan fungsi lainnya, BPON dapat menyediakan akses Ethernet, transmisi video, saluran sewaan berkecepatan tinggi, dan juga layanan-layanan eh, lainnya ya. Oke, jadi itu tadi merupakan sedikit overview tentang teknologi sebelum EPON dan juga GPON ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi tentang EPON dan juga GPON. Kita bisa lihat intro dulu. Seiring dengan perkembangannya teknologi internet, kini ada banyak pilihan teknologi akses internet yang dapat kita pilih. Salah satunya adalah EPON dan juga GPON. EPON itu apa? EPON adalah singkatan dari Ethernet Passive Optical Network, sedangkan GPON itu adalah singkatan dari Gigabit Passive Optical Network. Nah, perkembangan teknologi di era digital yang semakin pesat itu menghasilkan sebuah revolusi dalam industri telekomunikasi. Salah satu teknologi yang menjadi cikal bakalnya itu adalah teknologi optical fiber. Dalam pengaplikasiannya, teknologi optical fiber itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu EPON atau Ethernet Passive Optical Network dan juga GPON atau Gigabit Passive Optical Network. Nah, keduanya ini memiliki perbedaan pada beberapa aspek serta kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa saja sih kelebihan, kemudian kekurangan dari kedua aspek atau teknologi tersebut ya. Jadi nanti teman-teman bisa memilih sendiri nih kira-kira mana teknologi yang teman-teman mau adopsi di tempat teman-teman ataupun mana yang secara budgetingnya mungkin lebih baik untuk digunakan seperti itu ya. Oke. Kita bahas dulu dasarnya. Jadi apa itu EPON? EPON adalah teknologi yang dikembangkan oleh IEEE 802.3H8 AH, kemudian di mana sinyal data dikirimkan melalui serat optik dengan menggunakan teknologi Ethernet sebagai protokol pengiriman data. Oke, jadi garis bawahi untuk EPON atau EPON itu dia dinaungi oleh standarisasi IEEE. Kemudian teknologi yang digunakan di dalamnya ataupun protokol pengiriman data di dalamnya itu menggunakan protokol pengiriman Ethernet. Nah, bersifat pasif karena tidak memerlukan catu daya untuk mengirimkan sinyal data melalui optical fiber. Oke, jadi ini
merupakan salah satu kelebihannya kita menggunakan fiber optik ya. Jadi di fiber optik itu kita tidak membutuhkan yang namanya catu daya atau power outlet tambahan. Jadi dengan menggunakan cahaya itu kita sudah bisa melewatkan paket-paket di dalam jaringannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh daripada skema IPON ya. Kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada penganalogian bahwasannya central office ini akan mendistribusikan ke beberapa site-site yang ada di luaran sana ya. Nah, kita bisa lihat untuk di IPON ini di central office-nya sendiri di sini ada router atau switch, kemudian dia masih menggunakan optical line terminal atau yang biasa teman-teman kenal dengan istilah OLT, kemudian dia punya fiber distribution hub juga. Jadi dari OLT masuk ke fiber distribution hub dulu untuk kemudian nanti dibagikan kepada ODP-ODP-nya ya. Jadi sistemnya nanti nge-split untuk teknologi EPON ini. Jadi dari satu inputan, dua inputan, atau kelipatannya itu nanti bisa di-split ke beberapa end user. Jadi nanti di end user ini hanya tinggal menikmati fasilitas daripada upstream dan juga downstreamnya ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang berikutnya adalah karakteristik nih. Karakteristik daripada jaringan EPON fiber optik. Yang pertama, jaringan EPON fiber optik ini menawarkan yang namanya kecepatan data. Nah, EPON mampu menembus kecepatan transfer data sampai dengan 1,25 GB per second. Ini dari segi kecepatan ya, sudah jelas. Kenapa kita menggunakan fiber optik? Karena kembali lagi, kita menginginkan kecepatan yang tinggi. Selain jarak yang ditempuh bisa jauh, fiber optik juga mampu menyediakan pita bandwidth yang jauh lebih besar atau lebih lebar ketimbang jaringan-jaringan sebelumnya seperti kabel koaksial maupun kabel tembaga jenis lainnya ya, UTP, STP dan lain sebagainya. Jadi salah satu karakteristik dari EPON adalah kecepatan datanya. Kemudian yang berikutnya ada jangkauan transmisi. EPON mampu menjangkau jarak jangkauan transmisi data kurang lebih sekitar 20 km. EPON memiliki jangkauan 20 km yang biasanya digunakan untuk koneksi internet di daerah perkotaan atau pinggiran kota. Jadi, kalau teman-teman sering menjumpai teknologi EPON itu biasanya digunakan untuk distribusi di dalam satu perkotaan ya, yang memang tidak terlalu banyak juga untuk user atau penggunanya. Kemudian karena dia jaraknya bisa up to 20 km, maka ini bisa menjadi salah satu solusi. Kalau tadi kita tahu bahwasannya karakteristik yang pertama adalah sesuai dengan kabel fiber optik, yaitu kecepatan. Kemudian yang kedua itu ada tentang jangkauan ya. Jelas ketika kita sudah menggunakan jaringan fiber optik, berarti kita sudah harus siap dengan karakteristiknya yaitu mampu menempuh jarak yang lumayan jauh. Oke? Kita lanjut. Yang berikutnya yang menjadi karakteristik dari EPON ini adalah pemisahan sinyal. Nah, dalam hal pemisahan sinyal, EPON masih menggunakan splitter sederhana. Oke, kita analogikan pemisahan sinyal ini adalah splitter ataupun passive splitter ya. Kalau teman-teman sudah bermain fiber optik pasti sudah tidak asing dengan yang namanya splitter. Nah, untuk di EPON kebetulan dia masih menggunakan splitter tipe sederhana. Nah, tipe sederhana itu apa? Tipe sederhana itu mungkin splitnya tidak akan bisa besar-besar. Atau kalau misalnya dipaksa untuk di split besar, maka kemampuan ataupun kapasitasnya akan menurun. Seperti itu ya. Lanjut. Poin berikutnya yang menjadi karakteristik daripada EPON sendiri itu adalah kecepatan internet ya. EPON mampu memiliki kecepatan internet hingga 1 GB per second yang bisa digunakan secara simetris dan juga asimetris. Artinya, kecepatan download dan upload itu sama atau tidak tergantung dari kebutuhan pengguna. Kalau ada pengguna yang butuh kebutuhan upload download sama bisa, ada yang butuh upload lebih besar dari download bisa, ataupun sebaliknya ada yang butuh kebutuhan download yang lebih besar dari upload. Itu semua parameternya bisa diatur ya. Jadi kita bisa lihat karakteristik dari EPON ini sudah ada 4 ya, kecepatan, jangkauan, pemisahan sinyal, dan juga kecepatan internetnya. Berikutnya, yang menjadi karakteristik berikutnya adalah biaya pemasangan. Nah,
Pada sistem IPON, biaya pemasangan melibatkan instalasi peralatan pemancar dan juga penerima cahaya di gedung pelanggan, serta kabel serat optik yang menghubungkan peralatan ini ke pusat jaringan. Biaya pemasangan IPON bisa sangat mahal ya, jadi digarisbawahi bisa sangat mahal tergantung kembali lagi pada jumlah pelanggan dan juga infrastruktur apa yang diperlukan. Bisa mencapai puluhan juta dan juga bisa lebih, tergantung nih kita mendesain jaringannya seperti apa dan juga kebutuhan kita seperti apa ya. Jadi untuk biaya pemasangan ataupun budgeting saya rasa itu sangat-sangat kondisional ya, tidak bisa kita menjadi patokan. Iya, walaupun mungkin dari sisi secara general IPON dan juga GPON pasti ada perbedaan untuk biaya pemasangan ya. Yang terakhir, karakteristik dari IPON itu adalah protokol transmisi. Nah, IPON itu menggunakan protokol transmisi yang dikeluarkan oleh IEEE 802.3A8 Ethernet ya. Jadi apa sih IEEE ini? Oke, nanti kita akan ngebahas nih tentang transmisi IEEE ya. Oke, jadi di sini protokol IEEE 802.3A8 itu adalah sebuah kumpulan standar IEEE atau International of Electrical and Electronic Engineers yang mendefinisikan lapisan fisik dan sub-lapisan media akses kontrol dari lapisan data link dari standar Ethernet berkabel. Mayoritas merupakan teknologi lokal area network LAN ya, jadi sesuai namanya hampir hampir mirip lah namanya kita ngomongin Ethernet pasti tidak jauh-jauh dari LAN. Nah, tapi beberapa di antaranya juga sudah menggunakan teknologi wide area network. Nah, IEEE 802.3 juga merupakan sebuah teknologi yang mendukung arsitektur jaringan IEEE 802.1. Nah, untuk yang 802.3A8 itu merupakan spesifikasi yang mengarah pada teknologi Ethernet. Jadi, kalau teman-teman sudah pernah mengetahui tentang standarisasi IEEE ini, itu IEEE itu sebenarnya standarisasinya banyak. Jadi tidak hanya 802.3 ini, jadi ada juga 802.1.2. Kemudian untuk kode di belakangnya, yang AH ini juga tergantung standarisasi apa yang dibutuhkan. Kebetulan, karena ini standarisasinya adalah Ethernet, maka di sini yang digunakan ataupun standarisasi yang paling sesuai adalah AH. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu tadi sekilas tentang IPON. Nah, sekarang kita lihat apa sih perbandingannya dengan GPON. Nah, untuk GPON itu merupakan teknologi transmisi oleh serat optik yang mampu mentransmisikan data hingga kecepatan per detik atau gigabyte per second pada jarak transmisi yang jauh, bahkan hingga 20 kilometer lebih. Kalau tadi kita ngomongin IPON, dia up to 20 kilometer lebih. Kalau untuk di GPON sudah kelihatan bahwasanya jaraknya bisa lebih dari 20 kilometer. Kembali lagi, bersifat pasif karena tidak memerlukan catu daya untuk mengirimkan sinyal data melalui optical fiber. Jadi, yang merupakan kesamaan antara IPON dan juga GPON itu sama-sama merupakan perangkat pasif ya, dan dia tidak membutuhkan catu daya untuk mengirimkan sinyal data melalui fiber optik seperti itu ya. Itu secara garis besarnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh ataupun skema dari GPON atau Gigabit Passive Optical Network. Jadi di sini kita punya sama Central Office, kemudian juga masih menggunakan OLT dan juga masih menggunakan splitter sebelum nanti sampai ke end user-nya, di mana nanti ada perangkat yang namanya GPON ONT. Ataupun kalau yang tadi di IPON, berarti dia bisa pakai IPON ONT atau ONU-nya ya. Seperti ini. Jadi kurang lebih untuk skemanya sama, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Oke, kita bahas karakteristiknya dari GPON. Pertama, dari kecepatan data. Untuk GPON itu mampu menembus kecepatan transfer data sampai dengan 2,5 GB per second. Bedanya sudah kelihatan ya. Kalau di IPON, tadi dia up to 1,25 GB per second. Kalau di GPON ini dia mampu menembus kecepatan transfer sampai dengan 2,5 GB per second.
Kemudian kita bahas tentang jangkauan transmisinya. Nah, untuk GPON itu dia mampu menjangkau jarak jangkauan transmisi data sampai dengan 60 kilo tanpa repeater ya teman-teman ya. Jadi GPON ini mampu menjangkau sampai 60 kilometer sehingga lebih cocok untuk daerah pedesaan yang membutuhkan jaringan internetnya lebih terbatas. Jadi mungkin yang masuk ke pelosok-pelosok ataupun yang jangkauannya jauh dari perkotaan, nah itu bisa menggunakan teknologi yang namanya GPON. Nah, selanjutnya, yang menjadi karakteristik berikutnya adalah terkait pemisahan sinyal ataupun splitter. Dalam hal pemisahan sinyal, GPON itu sudah menggunakan splitter kompleks. Yang sebelumnya EPON menggunakan splitter sederhana, di GPON sini dia sudah menggunakan splitter kompleks ya. Jadi jumlah untuk membaginya bisa jauh lebih besar ketimbang si EPON ya untuk GPON ini. Oke, lanjut. Di sini ada kecepatan internet. Nah, GPON itu memiliki kecepatan internet lebih tinggi daripada EPON. Kecepatan internetnya bisa mencapai 10 GB per second. Namun, kecepatan tersebut bersifat simetris. Artinya, kecepatan download dan upload sama-sama besar. Kalau EPON tadi dia bisa simetris ataupun asimetris. Kalau di GPON dia karakternya lebih ke simetris. Ya. Oke, dari 4 tadi sudah mulai banyak nih perbedaan-perbedaannya antara EPON dan juga GPON. Oke, kita lihat karakteristik yang berikutnya adalah biaya pemasangan. Nah, pada sistem GPON, biaya pemasangan bisa lebih rendah karena infrastruktur yang dibutuhkan lebih sedikit dan kabel serat optik dapat dibagi dengan lebih banyak pelanggan. Biaya pemasangan GPON bisa mulai dari beberapa juta saja. Oke, teman-teman, garis bawahi ya. Ini karena kebutuhannya sedikit. Kalau kebutuhannya sama, kemudian di-compare dengan EPON, maka bisa dibilang GPON relatif harganya lebih tinggi ya. Nanti kita lihat comparison daripada perbedaan kedua teknologi ini. Nah, ini yang membedakan nih dari sisi protokol transmisi. Kalau tadi EPON menggunakan standarisasi IEEE, nah GPON itu menggunakan protokol transmisi ITU-T G984 ya. Jadi dia sudah menggunakan protokol transmisi ITU. Nah, ITU-T G984 itu apa? Mari kita bahas. Jadi protokol ITU-T G984 atau teman-teman itu paling sering bakal menemui yang namanya protokol itu. Nah, itu T atau ITU-T ini itu adalah merupakan International Telecommunication Union of Telecommunication. Jadi kalau ITU itu International Telecommunication Union, kalau dia ada strip T-nya berarti dia merupakan aspek daripada telecommunication di dalam standarisasi ITU. Lanjut, merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan juga telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai sehingga semua jalinan telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman bisa lihat, untuk yang GPON ini kan dia menggunakan ITU-T G984 ya, jadi merupakan spesifikasi yang mengarah pada teknologi fiber optik yang konsentrasinya ada pada teknologi GPON. Jadi ITU-T sama seperti IEEE. Nah, kalau di IEEE kan ada X02.1, X02.2.3 dan seterusnya ya. Kalau di ITU-T itu juga ada beberapa seri seperti G984, kemudian G982 dan sebagainya ya. Itu nanti perbedaannya hanya ke spesifikasi daripada bidangnya. Nah, kebetulan yang ITU G984 ini dia lebih mengarah ke GPON. Oke. Kita lanjut di arsitekturnya. Arsitektur EPON dan juga GPON. Kalau jaringan optik adalah salah satu teknologi tercepat dan terkuat yang ada pada saat ini, maka ada dua jenis jaringan optik, yakni EPON atau Ethernet Passive Optical Network dan juga GPON atau Gigabit Passive Optical Network. Nah, keduanya sama-sama mengandalkan serat optik sebagai media untuk mengirimkan informasi data. Nah, EPON itu adalah teknologi jaringan yang menggunakan Ethernet untuk mengirimkan data melalui serat optik. Kemudian juga arsitektur jaringan IPON tidak memerlukan alat penerima canggih, melainkan menggunakan perangkat ONT atau Optical Network Terminal sebagai penerima data. Nah, ONT
bertindak sebagai media converter, yaitu mengubah data optik menjadi data elektronik agar dapat digunakan oleh perangkat komputer atau perangkat lainnya. Kemudian, IPON juga cenderung lebih murah dan dianggap sebagai teknologi yang cocok untuk area yang lebih kecil seperti gedung perkantoran ataupun kampus kecil dan juga beberapa lagi sektor-sektor bisnis lainnya. Nah, sedangkan untuk saudaranya, GPON itu adalah teknologi jaringan optik yang mengirimkan data melalui serat optik tanpa menggunakan Ethernet. Nah, GPON itu menggunakan arsitektur yang lebih rumit dan memerlukan alat penerima yang lebih mahal, yakni ONT, yang dilengkapi oleh antarmuka GPON. Nah, ONT pada jaringan GPON juga dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal televisi dan layanan lainnya. Jadi, kalau teman-teman misalnya berlangganan internet di rumah, itu kan kadang ada paket yang ada paket TV-nya, kemudian ada beberapa lagi paket paket-paket lainnya lah. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan paket yang bisa mengakses TV, sudah dipastikan bahwasanya provider dari yang teman-teman gunakan itu sudah mengadopsi yang namanya teknologi GPON, ya. Nah, meskipun biayanya lebih mahal, jaringan GPON itu cocok digunakan pada area yang lebih besar, seperti kota atau wilayah yang lebih luas. Ya. Nah, dalam hal kecepatan, IPON dan GPON menghasilkan kecepatan transfer yang sama, yakni hingga 1 GB per second. Namun, untuk jaringan GPON, itu dia bisa memberikan keuntungan yang lebih besar dalam hal jangkauan. Nah, dengan menggunakan teknologi WDM ini, WDM ini, atau Wavelength Division Multiplexing, jarak penyebaran data pada jaringan GPON mencapai 20 km dari pusat jaringan. Oke? Nah, jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui teknologi dari wavelength division multiplexing ini adalah salah satu teknologi yang ada di kabel optik serat tunggal di mana kita bisa melewatkan lebih dari satu sumber yang mana nanti akan dibagi ke sisi user ya untuk teknologi wavelength division multiplexing ini. Nah, kita udah sampai ke comparisonnya nih, dalam memilih teknologi jaringan fiber optik yang tepat, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti lingkungan geografis, jumlah pengguna, dan jenis layanan yang ditawarkan. Apapun pilihan yang diambil, jaringan fiber optik akan memberikan layanan yang cepat dan handal bagi pengguna yang membutuhkan kecepatan transfer data tinggi. Jadi, bagi teman-teman yang membutuhkan transfer data yang tinggi, itu teman-teman bisa menggunakan teknologi fiber optik. Nah, kita lihat ya, untuk perbandingannya dari IPON dan GPON, dari secara jangkauan data, untuk IPON itu mampu ataupun maksimal ada di 20 km. Sedangkan GPON itu maksimalnya bisa mencapai 60 km, bahkan lebih tergantung daripada transmitternya. Nah, berikutnya kecepatan transfer itu hingga 1 GB per second sama antara IPON dan GPON. Kemudian dari sisi biaya, untuk IPON jauh lebih murah dibandingkan dengan GPON yang jauh lebih mahal ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari IPON dan juga GPON. Yang pertama kita bahas dulu tentang IPON atau Ethernet Passive Optical Network. Nah, kelebihannya apa? Untuk IPON, kelebihan pertamanya adalah teknologi ini mampu menyediakan kecepatan internet yang lebih tinggi dibandingkan dengan ADSL dan juga kabel modem tipe lainnya ya. Sudah jelas, jadi kalau kita mau menggunakan teknologi yang bisa menyediakan kecepatan internet tinggi, silakan teman-teman bisa menggunakan IPON. Kemudian perangkat yang digunakan lebih murah dan tersedia di pasaran, jelas karena IPON ini adalah yang dikejar adalah simbol network ya. Jadi perangkat-perangkatnya juga umumnya banyak kita temuin di pasar perangkat ya. Lanjut. Lebih mudah dalam melakukan migrasi ke teknologi yang baru. Nah, ini salah satu kelebihan dari IPON. Ya. Kemudian, di samping memiliki kelebihan tadi, IPON ini memiliki kekurangan juga. Yang pertama adalah jaringan IPON itu tidak bisa menjangkau area yang luas. Yang kedua, tidak bisa melakukan koreksi kesalahan seperti teknologi GPON. Dan juga untuk yang ketiga,
Kekurangannya adalah tidak cocok untuk digunakan pada lingkungan yang sama-sama pentingnya seperti rumah sakit, sekolah, dan juga pusat pemerintahan. Hal ini dikarenakan karena teknologi EPON ini dia belum bisa melakukan koreksi kesalahan sendiri ya. Jadi berkaitan antara poin 2 dan juga poin 3 ini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan daripada EPON dan GPON, yaitu GPON ataupun Gigabit Passive Optical Network. Kelebihannya apa? Kita bisa lihat yang pertama, kelebihan dari GPON ini adalah dapat menjangkau area yang lebih luas, kemudian mampu melakukan koreksi kesalahan pada transmisi data yang tadi merupakan kekurangan daripada EPON. Nah, yang ketiga, dapat membagi bandwidth jaringan dengan adil antara pengguna satu sama lain. Nah, kita lihat kekurangannya. Untuk GPON, kekurangannya adalah perangkat yang digunakan untuk teknologi GPON itu relatif lebih mahal daripada EPON. Nah, yang kedua, lebih sulit melakukan migrasi ke sebuah teknologi yang baru karena dia terlalu kompleks untuk GPON. Yang ketiga, memperkenalkan delay atau jeda waktu saat melakukan transmisi data. Kesimpulannya, udah sampai di kesimpulan nih. Jadi sekarang kita dapat memahami bahwasannya IPON dan GPON itu memiliki kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Dalam pemilihan teknologi yang akan digunakan, hendaknya teman-teman sekalian mempertimbangkan beberapa aspek seperti kecepatan transmisi, jangkauan transmisi, instalasi, dan juga biaya ya. Oleh karena itu, pemilihan teknologi yang tepat itu dapat mempengaruhi performa jaringan dan biaya pengoperasian secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya itu sebenarnya teman-teman kalau mau membangun jaringan ya disesuaikan dengan perancangannya. Perancangan itu disesuaikan kembali dengan kebutuhan daripada penggunanya. Jadi jangan sampai teman-teman membangun suatu infrastruktur jaringan fiber optik yang bisa kita bilang mubazir atau dari segi penggunaannya itu menjadi berlebihan karena mungkin kebutuhannya belum sampai ke situ, tapi teman-teman sudah memberikan fasilitas yang terlalu wah atau terlalu mewah. Nah, hal ini dampaknya kemana? Dampaknya adalah ke aspek biaya. Jadi biaya pembangunan daripada infrastruktur tersebut akan melambung tinggi ya. Jadi kembali lagi, ketika teman-teman ingin membangun satu jaringan, sebaiknya teman-teman mempersiapkan dengan matang perencanaannya, kemudian jangan sampai ada yang namanya over budgeting ya. Nah, lanjut, dalam hal kecepatan internet, GPON jelas lebih unggul dibandingkan EPON. Namun, untuk kebutuhan rumah tangga atau komersil kecil, kecepatan EPON itu sudah cukup memadai. Jadi, misalnya kalau kita memang hanya ingin membangun suatu jaringan RT/RW-net, nah itu cukup sebenarnya ya kalau teman-teman semua menggunakan teknologi EPON tanpa harus menggunakan GPON. Kenapa? Mengantisipasi biaya-biaya perangkatnya yang jauh lebih mahal GPON ya ketimbang EPON. Jadi kalau teman-teman di sini punya vision untuk membangun jaringan RT/RW-net di kampungnya, silahkan teman-teman mungkin bisa mencoba salah satu daripada jaringan IPON atau GPON. Nah, kalau saya bisa saranin, mungkin bisa mencoba untuk menggunakan yang EPON ini. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan tabel perbandingannya ya. Secara teknologi, EPON dengan EPON dan juga GPON. Kelebihannya, untuk EPON itu adalah kecepatan internet yang lebih tinggi dibandingkan dengan modem ataupun ADSL. Nah, perangkat murah dan tersedia di pasaran mudah melakukan migrasi ke teknologi yang baru. Sedangkan kelebihan dari GPON itu mampu menjangkau area yang lebih luas dibandingkan EPON. Kemudian, mampu melakukan koreksi kesalahan pada transmisi data dan juga dapat membagi bandwidth jaringan dengan adil antar pengguna. Nah, kita bahas kekurangannya. Untuk EPON itu tidak dapat menjangkau area yang luas atau tidak dapat melakukan koreksi kesalahan seperti teknologi GPON. Nah, untuk EPON ini adalah tidak cocok untuk digunakan pada lingkungan yang sama-sama penting, seperti rumah sakit, sekolah, dan juga pusat pemerintahan. Nah, perangkat lebih mahal, kemudian sulit melakukan migrasi ke sebuah teknologi baru, memperkenalkan delay saat melakukan transmisi data itu merupakan karakteristik kekurangan daripada GPON. Ya, oke, tarik nafas sedikit. Ya, kita sudah
eh, berapa menit ke belakang kita sudah ngebahas tentang perbedaan dari kedua aspek teknologi ini. Jadi silahkan berdasarkan materi-materi tadi, teman-teman mungkin bisa menyimpulkan ya bahwasanya oh iya ya teknologi yang saya butuhkan mungkin saat ini hanya IPON. Saya belum sangat membutuhkan yang namanya teknologi GPON. Nah, itu cukup dengan menggunakan IPON. Atau mungkin teman-teman sudah merasa bahwasanya teknologi saya ini membutuhkan tingkat security yang lebih penting. Jadi ya udah saya terpaksa harus mengadopsi yang namanya jaringan GPON ini atau teknologi GPON ya. Saya tidak bisa menggunakan IPON. Itu kembali ke kebutuhan teman-teman. Jadi tadi kita sudah membahas comparisonnya antara perbedaan antara GPON sama IPON. Maka selebihnya saya kembalikan ke teman-teman ya terkait mana teknologi yang akan teman-teman gunakan. Nah, yang berikutnya adalah nilai rendaman di IPON dan juga GPON. Nah, ini yang cukup banyak ya menjadi pertanyaan juga kemarin tentang Bang eh, rendaman yang baik untuk IPON dan juga GPON. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin konsep redaman, redaman itu mau diaplikasikan di teknologi mana aja itu sebenarnya sama ya. Jadi semakin baik nilai redamannya, maka semakin baik juga kualitas jaringannya. Kembali lagi, itu sama seperti yang saya sampaikan di webinar sebelumnya. Nah, nilai redaman ideal untuk suatu media converter itu kisaran antara 0 hingga minus 27 dBm. Nah, sedangkan redaman ideal untuk OLT hingga ONT itu biasanya ada di kisaran minus 8 dBm sampai dengan minus 27 dBm. Jadi tidak boleh lebih kecil lagi ya dari minus 27. Nah, sedangkan redaman yang kurang dari minus 27 itu akan menyebabkan internet tidak berjalan alias tidak ada koneksi internet. Selanjutnya, nilai redaman itu sama dengan optical module ataupun power input ya. Artinya, semakin bagus redaman, semakin banyak cahaya yang masuk dan nilainya mendekati nol ataupun di atas nol ya. Selanjutnya, untuk konverter redaman, redaman nol itu tidak menyebabkan kerusakan alat. Yang menjadi penyebab kerusakan alat itu pada umumnya adalah karena adaptor bawaannya yang sudah kurang bagus. Jadi, kadang-kadang juga teman-teman sering menilai bahwasanya redaman nol itu kurang bagus karena menyebabkan kinerja jaringan menjadi menurun. Padahal sebenarnya mungkin banyak aspek-aspek lainnya ya yang mendukung. Jadi tidak murni dari nilai redamannya, tapi mungkin komponen-komponen lainnya ataupun infrastruktur komponen lainnya juga ada yang bermasalah. Salah satunya adalah mungkin karena adaptornya kurang bagus. Nah, Anda disarankan untuk mengganti dengan adaptor yang lebih baik. Selanjutnya, sedangkan pada ONT, redaman itu harus berkisar antara minus 8 dBm hingga minus 27 dBm. Kalau angkanya di antara 7 sampai 0 itu kenapa? Itu akan menyebabkan ONT cepat rusak. Nah, kita balik ya. Kalau tadi di OLT dan ONT itu sudah dibilang ya minus 8 sampai minus 27. Kenapa tidak boleh lebih besar dari minus 7? Itu bisa dibilang karena itu akan menyebabkan nanti cepat rusak. Nah, menyimpang dari standar di atas nih, melihat pada kondisi lapangan, redaman dikatakan bagus itu kalau nilainya di antara minus 15 hingga 5. Dan redaman dikatakan cukup jika nilainya antara 16 sampai 24. Jadi ini kategorinya cukup ya. Jadi saya tidak bisa bilang bagus karena bagus itu antara minus 15 sampai 0, kemudian minus 16 sampai minus 24 itu adalah redaman cukup. Sedangkan redaman yang jelek itu jika nilainya kurang dari minus 25 ya. Jadi kalau misalnya dia kurang dari minus 25 ya udah berarti kita udah bisa pastikan bahwasanya jaringan tersebut pasti akan mengalami gangguan. Jika redaman jelek lebih kecil dari minus 25, untuk menurunkan redamannya kita harus ngapain ya? Artinya meningkatkan jumlah sinyal yang masuk. Itu kita bisa mencoba memperbaiki instalasi kabelnya. Misalnya ada yang tertekuk, itu kita luruskan dulu. Kemudian jika ada kabel yang tersisa terlalu panjang, mungkin bisa dipotong saja ataupun lebih disimpelkan. Jadi kalau tidak salah, ini tuh kita sudah bahas di webinar sebelumnya tentang redaman ya. Jadi bagaimana cara mengoptimalisasikan redaman pada jaringan fiber optik. Nah, di sana itu salah satunya adalah kita bisa juga dengan memeriksa keadaan fisik kabel seperti
mungkin kabelnya tertekuk, jadi kita harus meluruskan. Atau mungkin span kabel sisanya itu terlalu banyak, mungkin spare-nya terlalu banyak, jadi mungkin bisa kita potong saja. Jadi kita bikin lebih efisien lagi ya untuk ukuran kabelnya. Kemudian untuk aspek-aspek pendukung besarnya nilai rendaman tuh masih banyak juga ya. Jadi secara fisik kabelnya juga bisa, kemudian secara bawaan karakter kabelnya juga ada ya yang kemarin kita bahas tentang faktor intrinsik dan juga ekstrinsik ya. Nah, yang disebutkan di sini kebetulan adalah faktor ekstrinsik. Nah, untuk intrinsiknya sendiri mungkin nanti teman-teman bisa flashback lagi tentang webinar sebelumnya. Oke, ya. Oke, mungkin dari sisi materinya cukup sampai di sini. Ya, mungkin kita sekarang masuk ke sisi diskusi ataupun mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan di luar IPON sama JIPON. Kalau memang nanti waktunya masih ada, nanti mungkin saya akan coba menjawab atau menanyakan terkait networking juga bisa. Ya. Jadi karena materi IPON dan JIPON ini sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi akhirnya untuk memaksimalkan waktu yang sisa ini mungkin kita akan lebih banyak diskusi saja. Jadi untuk ngebahas tentang materi-materi yang tadi sudah saya bawakan, boleh silakan teman-teman bisa mempersiapkan untuk forum diskusinya. Oke, seperti itu mungkin Mbak Admin, saya kembalikan dulu waktunya untuk open diskusi di sesi kali ini. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Mas Guru. Wah, luar biasa ya teman-teman semuanya. Pemaparan materi dari Mas Guru tadi luar biasa untuk menambah insight teman-teman seputar materi fiber optik nih. Oke, kita masuk sesi Q&A yang udah ditunggu-tunggu nih tadi. Dari tadi Minhu udah bacain beberapa pertanyaan teman-teman. Semuanya menarik-menarik banget nih Mas Guru pertanyaannya. Banyak banget nih Mas Guru pertanyaannya nih. Teman-teman sangat antusias. Thank you banget ya teman-teman yang udah join sampai mau selesai nih. Udah mau 4:30. Dan teman-teman masih stay tune di webinar sore hari ini bersama Suhu. Kita kasih waktu sampai pukul 16:50 ya, maksimal untuk sesi pertanyaan Q&A-nya. Nanti Mas Guru bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Boleh Mas Guru, langsung saja bisa dijawab, atau nanti mau seperti apa nih? Langsung dijawab oleh Mas Guru langsung ya? Ya, kita Oke, langsung aja siap. kali ya Mbak ya. Kalau kemarin kan eh, lumayan banyak pertanyaan yang nggak terjawab ya. Makanya di Oke, forum kali ini mungkin kita lebih banyak bertanya nih. Sampai saya juga udah scroll ini udah lumayan banyak sih. iya, Mungkin saya siap. langsung ya. Ya, siap Nanti Mas maaf Guru. kalau misalnya ada teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab di sesi ini, nanti bisa dinotis. Nah, yang pertama nih ada yang nanya nih. Dari mana nih saya bacanya? Boleh di-share kah file PPT-nya? Boleh. Nanti langsung sama Mbak Admin ya. Nanti bisa di-share ya. Oke, kita lanjut nih. Ada pertanyaan. Kak mau tanya dong dari Kak Muhammad Barokah Trisetianto. Wah, namanya panjang juga nih. Kak mau tanya dong, kenapa ya jika pada iPhone HSGQ itu selalu looping? Misalnya MAC address modem itu selalu ngacak itu kenapa ya? Oke, em, pertanyaannya lumayan teknis banget. Jadi biasanya looping itu kebanyakan sepengalaman saya looping itu ada terjadi di layar 2, apalagi MAC address ya. Jadi mungkin bisa dicek di konfigurasi switch core-nya mungkin ya, di sheet score-nya, konfigurasi-konfigurasi di layar 2-nya mungkin bisa dicek kembali ya. Kalau untuk yang masalah looping, seperti itu. Karena untuk brand HSGQ ini juga ya lumayan banyak digunakan di pasaran. Jadi mungkin bisa di-fixin dulu dari konfigurasi di layar 2-nya ya. Oke, lanjut. Ini ada dari eh, Kak Rudiansyah ya. Izin bertanya, apakah faktor utama penyebab terjadinya blinking pada PON jaringan ngeblinking ya? Oke, untuk yang blinking dari Kak Rudiansyah ini nanti saya akan coba jawab setelah ini ya. Kita cari yang empuk-empuk dulu pertanyaannya ini. Pertanyaannya udah langsung on point banget nih. Oke, kita cari yang soft-soft dulu nih coba ya.
Oke, ini ada nih yang soft berikutnya nih dari Kak Fatih nih. Perbedaan konektor biru dan hijau. Oke, untuk konektor APC dan juga UPC, UPC dan APC. Ya, UPC dan APC ya, itu perbedaan konektornya. Biasanya konektor yang biru itu lebih banyak digunakan untuk data transfer. Kemudian kalau konektor yang hijau itu lebih banyak digunakan untuk keperluan TV ya, ataupun ada media yang melewatkan TV di dalam jaringan tersebut. Seperti itu ya, Kak Fatih. Kemudian berikutnya dari Kak Herwi ada tentang kabel fiber optik yang outdoor maupun indoor itu bisa terpasang. Sebenarnya umurnya berapa tahun? Oh, oke, ini umum lagi ya. Jadi untuk fiber optik itu biasanya pada umumnya itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Tapi tergantung juga sih produsen kabelnya. Jadi mungkin Kak Herwi bisa memastikan kembali kabel yang digunakan itu em, kabel optik dari brand apa. Kemudian nanti mungkin bisa dicek untuk datasheetnya ya. Biasanya kalau kita membeli kabel fiber optik itu kita akan dikasih datasheet terkait kabel itu diproduksi kapan, kemudian expirednya berapa lama atau durasi dari kabel itu berapa lama. Tapi sepengalaman saya sekitar 15 sampai 20 tahun kalau maintenance-nya bagus itu jaringannya ataupun fisik dari kabel optiknya itu juga oke ya. Lanjut dari Kak Rahmat Bahtiar ya. Izin bertanya untuk infrastruktur di apartemen atau hotel. Nah, topologi yang lebih baik gimana ya? Apakah kabel backbone ditarik dari server ke lantai paling atas terlebih dahulu atau dibagi pada setiap lantai? Terima kasih. Oke, untuk Kak Rahmat Bahtiar. Jadi untuk praktikalnya itu sebenarnya kembali lagi ke desainer networknya atau orang yang merencanakan network di suatu tempat itu mau dibuat seperti apa. Jadi sebenarnya tidak ada bakunya ataupun mungkin secara struktur ada, namun kembali lagi itu lebih ke style Kak. Jadi lebih ke bagaimana kita mau menerapkan sistem networkingnya. Nah, untuk apartemen atau hotel, sepengalaman saya dan biasanya yang saya lakukan itu lebih baik itu kita bikin terminal stationnya di per lantai. Jadi setiap lantai itu kita buatkan distribution switch-nya atau switch pembagi untuk lantai tersebut. Sehingga nanti semua jaringan itu lebih terstruktur. Ketika ada maintenance, itu akan menjadi lebih mudah, Kak, untuk proses maintenance-nya ketimbang kita langsung menarik point to point ke end device-nya. Seperti itu ya, ataupun ke titik yang lebih jauh. Jadi, kalau saran saya sih, lebih baik di split per lantai, kemudian diberikan switch distribusi di sana sebelum masuk ke perangkat-perangkat akses di tiap lantai. Oke, semoga menjawab. Oke, lanjut. Ini dari Kak Handoko izin bertanya, saya sering melihat ada dua jenis flash connector, ada konektor APC dan juga UPC. Nah, apa perbedaannya dan dalam hal apa dua jenis konektor itu harus digunakan? Terima kasih. Oke, ini seperti yang saya sudah jawab di atas tadi ya dari Kang Fatih atau siapa saya lupa ya. Jadi APC sama UPC itu kembali ke kegunaannya Kak. Jadi untuk yang konektor biru, eh, yang UPC ya, yang UPC itu biasa digunakan untuk data. Kemudian kalau yang hijau itu lebih cenderung digunakan untuk TV ataupun yang non data seperti itu. Biasanya seperti itu. Yang membedakan antara biru sama hijau itu hanya ujung konektornya. Kalau yang biru itu dia datar, jadi komunikasinya ataupun pantulan sinyalnya bisa langsung merambat. Kalau yang hijau itu dia sedikit derajatnya dibedakan sehingga nanti ada titik sudut pantul di ujung konektornya. Seperti itu ya. Nah, lanjut.
Kemudian dari Kak Fahri Aulia Aziz, izin bertanya kenapa ONU Icon bisa mengeluarkan redaman? Oke, jadi sebenarnya eh, semua perangkat yang terhubung ke fiber optik itu berpotensi mengeluarkan redaman. Sebenarnya lebih ke ininya Kak, lebih ke saat konektor itu menyentuh perangkat tersebut. Jadi ada gap di situ. Nah, itu biasanya yang dinilai redamannya itu lebih ke situ, Kak. Jadi eh, yang biasanya memberikan redaman itu dari sisi ujung-ujung kabelnya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini eh, lanjut. Izin bertanya, apakah perangkat GPON dan OLT harus mereknya sama untuk bisa digunakan? Biasanya sih harus yang sama untuk memudahkan konfigurasi fitur di dalamnya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah expert untuk perangkat-perangkat yang bisa di cross branding itu bisa saja digunakan ya, tergantung nanti sejauh mana kemampuan dari perangkat itu untuk membaca protokol-protokol yang dilewatkan oleh si OLT. Seperti itu ya. Nah, formnya kapan di-share-nya? Oke, udah dijawab sama admin. Lanjut. Bentar, di scroll balik. Oke. Yang selanjutnya terkait kabel distribusi, Kak. Boleh sedikit dijelaskan dan diberi gambarannya? Terima kasih. Oke. Jadi untuk kabel distribusi, kurang lebih adalah kabel yang digunakan ataupun kabel utama yang digunakan untuk mentransmisikan eh, jalur utamanya ya. Jadi kalau bisa dibilang apa ya? Kabel distribusi ya kabel utama di dalam jaringan tersebut. Kemudian nanti ada kabel drop juga ya ataupun kabel yang masuk ke client access. Seperti itu sih mungkin tentang kabel distribusi. Kemudian rekomendasi merek loyalty Kak. Untuk merek mungkin saya belum bisa merekomendasikan ya Kak Lutfi karena ya tidak etis juga sih kalau saya merekomendasikan merek A ataupun merek B ya. Jadi monggo Kak nanti datasheetnya bisa dipelajari lagi ataupun bisa di cross check lagi ya terkait datasheetnya ya. Oke, lanjut. Ini yang ada beberapa pengalaman dari teman-teman. Ada Ono ngeluarin redaman kenapa satu pun down semua. Sebenarnya bagaimana konsepnya? Apa saja hal yang krusial teknologi Jepang? Terima kasih. Oke Kak, ini mungkin sama seperti pertanyaan sebelumnya ya. Untuk terkait redaman di ONU, itu mungkin ada di titik connection kabelnya ataupun adapter kabel sebelum masuk ke ONU-nya. Mungkin ada terjadi masalah di konektornya ataupun di patchcode-nya bisa jadi. Nanti mungkin bisa dicek dulu karena yang menimbulkan redaman biasanya dari situ Kak. Lanjut, rencana ada pembangunan kampus Kak, mending LAN atau fiber optik untuk jangka panjangnya. Oke, dari Kak Mirza. Nah, terkait pengembangan kampus itu kembali lagi em, budgeting ya, semua itu bersinggungan sama yang namanya biaya. Jadi kalau bisa menggunakan fiber optik, saya rasa lebih bagus menggunakan fiber optik. Namun untuk beberapa aspek akses mungkin bisa dikombin menggunakan teknologi tembaga ya UTP ya. Jadi tidak harus semuanya menggunakan optik. Mungkin yang menggunakan optik bisa untuk backbone-nya antar gedung bisa ataupun mungkin antar lantainya menggunakan optik bisa. Namun untuk setiap klien di perlantainya, ini sama kasusnya seperti yang hotel atau apartemen tadi ya. Jadi untuk distribusi aksesnya mungkin masih bisa menggunakan kabel UTP ataupun bisa menggunakan
penyebar lainnya seperti wireless ya. Namun untuk backbone antar lantainya atau backbone antar gedungnya ke ruang server mungkin bisa mengadopsi teknologi fiber optik supaya jauh lebih kompeten untuk transfer data jaringannya. Seperti itu ya Kak Mirza ya. Oke, lanjut. Izin Kak bertanya bagaimana IPON dan JIPON menangani masalah keamanan data. Oke, kalau masalah keamanan data di sini berarti kita sudah bersinggungan dengan perangkat security ya, Kak ya. Jadi karena IPON dan JIPON itu di situ dia hanya meneruskan paket data dalam jaringan, maka untuk proteksinya ataupun security-nya pun standar ya. Standarnya yaitu mungkin secure port, kemudian protokol-protokol secure basic lainnya. Tapi kalau untuk data secara keseluruhan mungkin bisa dikombin dengan perangkat-perangkat security level yang menengah ke atas ya, bisa dikombin dengan firewall-nya bisa, kemudian dengan beberapa device-device security lainnya ya, seperti itu ya. Oke. Em, Sama ya, pertanyaannya relatif masih sama, Onu ngeluarin redaman. Oke. Oke, lanjut. Di sini ada dari Kak Imroatus ya. Jadi, Bang, gimana cara mengatasi masalah redaman yang tinggi dalam jaringan fiber optik? Bismillah dijawab. Oke, jadi banyak cara ya, Kak ya, untuk mengatasi masalah redaman yang tinggi dalam jaringan itu sebenarnya banyak cara. Mungkin dengan memeriksa kembali instalasi fisik kabelnya, apakah sudah sesuai dengan standar instalasi, kemudian mengecek kembali semua SOP terkait penyambungan, bisa bisa dicek kembali. Jadi setiap sambungan harus disesuaikan dengan toleransi besaran redamannya. Nah, kemudian juga bisa dengan lebih meningkatkan tingkat kepedulian ataupun maintenance terhadap infrastruktur fiber optik yang kakak bangun. Jadi misalnya dibuat maintenance per 1 bulan sekali atau per 3 bulan sekali. Nah, maintenance-nya itu simpel-simpel aja. Sebenarnya maintenance-nya itu sama seperti yang kemarin kita udah bahas di webinar sebelumnya. Jadi seperti kita membersihkan konektor, itu kan hal-hal kecil, simpel yang bisa kita lakukan, tapi efeknya sangat-sangat baik dalam jaringan fiber optik. Jadi itu bisa lebih memberikan kinerja fiber optik yang lebih baik lagi karena biasanya konektor itu cenderung lebih gampang terkena kotoran ataupun debu ya. Jadi kalau tidak dibersihkan itu akan menghambat dan itu bisa menjadi titik pelemahan dari sinarnya. Jadi mungkin buat Kak Imroatus ini bisa memperhatikan prosedur instalasinya dulu kemarin apakah sudah baik, sudah sesuai dengan prosedur, kemudian mungkin lebih meningkatkan maintenance-nya ya Kak ya supaya eh, redamannya jauh lebih baik dan juga untuk penyambungan baik yang sudah terjadi kemarin ataupun yang belum dilakukan sebaiknya segera dibuatkan SOP penyambungan untuk menjaga nilai sambungan yang lebih baik seperti itu. Untuk IPON apakah bisa dipakai kabel lebih dari satu core? Bisa. Ya. Ya. Izin bertanya, di ONU mengapa dia sudah tadi kita sudah bahas ya di ONU kenapa mengeluarkan redamannya? Untuk mendapatkan oh ini dari admin ya untuk mendapatkan sertifikat. Oke, cara mengatasi redamannya bagus tapi indikator PON nggak mau nyaut. Maksudnya gimana ya Kak Fahri Aulia Aziz cara mengatasi redamannya bagus tapi indikator PON nggak mau nyaut. Ini juga teman-teman di sini terima kasih ya ada yang sudah bantu menjawab juga pertanyaan dari teman-temannya. Jadi bisa sama-sama saling sharing ya, saling belajar terkait fiber optik ini ya. Oke. Izin bertanya, apakah bisa digunakan jika hanya menggunakan satu transmitter untuk konverter ke multi konverter? Satu transmitter untuk konverter ke multi konverter. Satu transmitter.
Kak, coba mungkin dari Kak Aris Purnawan bisa dijelaskan sedikit ya, pertanyaan saya belum nangkap pertanyaannya seperti apa ya. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan bagus nih. Bagaimanakah pendapat Bapak mengenai teknologi Starlink yang masuk di Indonesia? Apakah teknologi Starlink akan mengganti fiber optik dalam segi kecepatan jaringan dan jangkauan kekuatan sinyal yang berada pada daerah terpencil, Pak? Oke, pertanyaannya keren sekali ya terkait teknologi baru yang lagi hangat-hangatnya yaitu Starlink. Nah, gini, kalau menurut saya ya, karena Starlink ini dia sifatnya di tempat kita masih uji coba, jadi ya, kita belum bisa meng-compare. Jadi kecuali kalau nanti mungkin dari pihaknya si Starlink sudah merilis produknya yang benar-benar relevan ataupun yang benar-benar memang akan di launching yang seperti itu. Nah, dari situ baru kita bisa menilai. Kalau sekarang saya belum bisa nih ngejawab apakah Starlink lebih baik dari fiber optik. Sejauh ini fiber optik saya anggap masih jauh lebih baik ya. Bagaimana sekarang kita bisa menyentuh daerah-daerah pinggiran pedesaan. Kita nggak usah jauh-jauh ke luar deh. Di Indonesia saja. Mungkin saya sedikit cerita. Dulu saya juga salah satu yang lahir dan besar di daerah terpencil, yaitu di bagian timur di Papua. Nah, dulu sebelum ada fiber optik itu kami sangat susah sekali dalam mengakses terutama internet ya. Ya, itu keterbatasan sekali di daerah timur itu. Nah, dengan adanya Palaparing Timur, akhirnya sekarang anak-anak di daerah timur tuh udah jauh bisa menikmati internet. Jadi kayak ya fiber optik ini sudah sangat ngebantu untuk terutama di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencilnya. Dan untuk Starlink-nya sendiri, saya belum bisa menjawab karena Starlink sendiri belum rilis. Oke, mau nanya lagi Kak tentang SFP64 dan SFP128 itu maksudnya gimana Kak? Apakah bisa melayani ONT senilai itu? Itu biasanya ini Kak berhubungan sama splitter. Jadi si SFP itu mampu membagi ke beberapa user ataupun dia mampu digunakan untuk splitter satu banding berapa? Kalau SFP64 ya berarti satu banding 64. Kalau 128 ya satu banding 128 seperti itu ya. Splitter untuk IPON dan JIPON apakah sama? Secara fisiknya sama, Kak. Cuma perbedaannya hanya di segi sumbernya. Yang satu sumbernya berasal dari distribution OLT IPON, yang satu berasal dari eh, JIPON. Seperti itu ya. Mas, saya ada niatan untuk ngambil pelatihan CCNA. Berapa biaya dan gimana bootcampnya? Saya domisili Medan. Oke, untuk Kak Firma Huta Galung, nanti mungkin Kak Admin nanti bisa di follow up ya untuk Kak Firmanya terkait bootcamp dari CCNA-nya. Ya, kami juga menyediakan bootcamp juga untuk CCNA dan juga beberapa pelatihan lainnya. Nanti bisa langsung tektokan sama Mbak Admin yang lebih paham. Kalau saya kurang paham juga soalnya. Di Cisco gratis, bro. Ya, di Cisco gratis untuk yang CCNA Academy ya, bukan yang industri. Jadi CCNA 1, 2, 3, 4. Kalau yang industrinya berbayar, bro. Saya baru melihat ada OLT stick. Itu fungsinya apa ya, Kak? OLT stick. Saya baru mendengar OLT stick. OLT stick itu SFP ya, Kak ya? Kalau nggak salah. Apakah ada repeater fiber optik jika tarikan lebih dari 40 kilometer? Ada Kak untuk repeater fiber optik ketika lebih dari 40 kilometer sama kembali lagi ke spesifikasi kabel sih. Jadi kan ada kabel yang sudah support up to 60 kilo ya. Kemudian kita tinggal memilihkan
SFP-nya yang support sampai 40 kilo ataupun lebih. Jadi seperti itu ya, jangan sampai kita sudah pakai kabel yang support 40 kilo, namun SFP-nya di bawah 40 kilo, nanti tidak bisa digunakan juga lah. Apakah splitter Jipon bisa digunakan untuk iPhone? Bisa, ya. Kemudian SFP lebih besar dB-nya apakah lebih baik? Ya, lebih besar dB-nya akan lebih baik ya Kak ya, untuk menentukan nilai redaman yang lebih baik. Itu bisa menggunakan SFP yang dB-nya lebih besar. Seperti itu. Biasanya perbedaan antara SFP dB 7 sama 9 jelas berasa ya, nanti nilai redamannya lebih bagus yang dB 9. Kemudian nggak habis-habis ini Kak admin. Kalau saya scroll-scroll ini pertanyaannya. Review iPhone pakai splitter rasionya dong suhu. Oke, ini keren ya. Cuma waktunya sudah habis Kak. Nanti saya diskusi sama Mbak Admin ya. Siapa tahu saya diberikan izin lagi buat memberikan event. Karena for your information juga Kak Admin, bahwasannya tidak akan habis kalau kita ngebahas tentang fiber optik. Nah, ini salah satu ide cemerlang juga ini tentang splitter rasio. Jadi ini biasanya buat engineer-engineer ya, Kak admin ya, itu mereka sering banget butuh yang namanya informasi tentang penggunaan splitter rasio. Itu nanti juga ada hubungannya dengan pertanyaan di atasnya tentang dB yang digunakan pada SFP, semakin besar atau semakin kecil, gimana efeknya. Nah, itu semua kita bisa bahas di splitter rasio, Kak. Mungkin next ya, Kak, kita bakal ngomongin tentang splitter rasio. Oke, Kak Admin, mungkin beberapa puluh pertanyaan lainnya saya belum bisa jawab karena waktu saya juga terbatas dan masih ada beberapa announcement dari Kak Admin. Jadi mungkin teman-teman saya mohon maaf, eh, saya belum bisa menjawabnya di forum ini. Mungkin next kalau ada webinar lagi dan masih berhubungan sama Ipon dan Jipon, kita bakal bisa ngebahasnya ya. Untuk Kak Admin saya kembalikan waktunya. Silahkan mungkin ada informasi-informasi penting ataupun ada door prize yang mau dibagikan mungkin dari Kak Admin. Silahkan saya kembalikan waktunya. Oke, siap Mas Guru. Terima kasih banyak ya Mas sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya mohon maaf ya kalau misalnya dari beberapa teman-teman yang tadi nge-share pertanyaannya belum terjawab oleh Mas Guru karena kita juga ada keterbatasan waktu, tapi tenang aja teman-teman bisa bertanya lagi di forum grup Telegram Suhu Community ya, yang udah join bisa boleh banget bisa share pertanyaannya ataupun bisa saling sharing di sana untuk eh, bertanya seputar materi fiber optik ataupun seputar event-event lainnya di Suhu. Tadi sempat disinggung juga nih ada yang nanya untuk sertifikasi ya. Untuk sertifikasi Cisco, kebetulan kami available-nya untuk pelatihannya seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bisa, maksudnya mau cari informasi lebih lanjut seputar pelatihan di Suhu, teman-teman bisa kepoin website kami yaitu di www.suhu.co.id. Dan biasanya di situ ada pelatihan-pelatihan yang biasanya kami adakan dan berikut juga dengan silabus dan juga harganya ya. Jadi teman-teman bisa scroll-scroll nanti teman-teman butuh pelatihan apa dan bisa pelatihan dengan Suhu gitu. Oke, teman-teman mengingatkan ya buat yang teman-teman untuk yang link feedbacknya bisa diisi karena nanti link feedbacknya akan kami tutup pukul 12.00 seperti itu. Izin minfu share screen ya teman-teman semuanya. Oke, seharusnya sudah tampil ya teman-teman untuk screen-nya. Teman-teman silakan yang belum mengisi link feedback bisa SS untuk form feedbacknya. Nanti bisa langsung diisi karena feedback ini nanti sekaligus sebagai masukan serta evaluasi kami untuk acara-acara kami ke depannya sekaligus untuk syarat mendapatkan sertifikat.
Dan Minhu juga bakalan share PPT materi untuk hari ini. Tadi yang banyak teman-teman request, nanti tenang aja, Minhu bakalan share juga untuk PPT materinya seperti itu. Oke, tadi udah di SS ya teman-teman. Nah, baik selanjutnya Minhu mau informasiin sedikit mengenai suhu. Tadi sempat di awal Minhu udah announce mengenai suhu itu seperti apa. Nah, di sini Minhu mau share nih informasi mengenai layanan yang ada di suhu. Layanan yang ada di suhu yang pertama di antaranya ada mengenai pelatihan dan juga sertifikasi. Untuk pelatihan sertifikasi ini sebagai solusi peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dengan materi hard skill dan juga soft skill untuk mendukung tugas dan organisasi. Kemudian kami juga ada event spesialis, ada juga jasa konsultan TIK. Nah, untuk jasa konsultan TIK ini sebagai solusi implementasi teknologi informasi terkini untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta event spesialis sebagai solusi penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan fokus pada hasil dan didukung penyelenggaraan secara profesional. Teman-teman semuanya boleh kepoin di informasi lengkapnya di website Suhu yaitu www.suhu.co.id seperti itu. Nah, untuk pelatihan sertifikasinya apa aja sih di tempat kami? Ada IT Management, IT Security Training, Development Training, Mobile Application Development Training, dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa cari tahu informasinya di website Suhu seperti itu. Kemudian untuk pelatihan SDM, kami juga tersedia pelatihan SDM personal dan team development, special skill development, public relation, office aplikasi perkantoran dan multimedia, pelatihan keuangan audit dan perpajakan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pelatihan SDM maupun pelatihan ini sebenarnya lebih ke ranah profesional, tapi tenang saja, buat teman-teman yang masih mahasiswa atau pelajar, kami juga tidak menutup kemungkinan berkolaborasi dengan kampus-kampus ataupun universitas seperti itu. Dan biasanya kami menerima untuk kunjungan industri dan juga sharing session eksternal yang sifatnya untuk mengisi webinar ataupun juga event-event kemahasiswaan seperti itu. Dan next event suhu apalagi sih yang bakalan Minhu spill nih? Tadi banyak juga yang nanyain kira-kira ada event apa lagi nih ke depannya. Nah, diantaranya ini untuk yang penasaran dan pengen mendalami ya mengenai pelatihan fiber optik, teman-teman bisa join pelatihan di Suhu, yaitu pelatihan fiber optik essential yang akan diisi oleh Mas Guru. Dan untuk pelatihan fiber optik ini, nanti teman-teman bakalan secara intensif belajar selama 3 hari bareng Mas Guru, kayak gitu. Dan tidak hanya pelatihan aja, kami juga ada sertifikasi fiber optik. Di sini juga masih sama dengan Mas Guru ya. Dan untuk informasi mengenai pelatihan dan juga sertifikasi akan kami share di sosial media kami, Instagram kami yaitu @katasuku kita. Dan kalau misalnya mau cari informasi lebih lengkapnya atau silabus materinya, teman-teman juga bisa kepoin pelatihan kami di website kami yaitu www.suhu.co.id. Nah, ini untuk pelatihan yang berbayar nih, Sobat Suhu semuanya. Jangan khawatir karena Minhu juga punya next event yang sifatnya free, yaitu ada microservice with Golang from concept to implementation. Dan event ini akan berlangsung di Jumat 21 Juni 2024, tepatnya di minggu depan nih teman-teman. Dan kegiatan ini akan berlangsung secara online via Zoom meeting pukul 15.30 sampai 17.00 WIB. Event ini kami berkolaborasi dengan TipLab yang merupakan software host, nanti akan diisi langsung oleh salah satu ya tim IT dari TipLab yaitu Mas Rizal Wildan yang merupakan seorang back-end engineer gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran buat belajar lebih lanjut mengenai microservice, boleh banget join di webinar selanjutnya bersama Suhu tentunya. Untuk informasi ini, Minhu bakalan share ya di Instagram @katasuhukita. Jadi yang belum follow boleh langsung follow sekarang juga biar nggak ketinggalan update informasi dari Suhu. Nah, kenapa sih harus Suhu? Di sini Suhu itu memiliki instruktur tenaga expert di bidangnya. Kami memiliki kurikulum industri, ruang kelas representatif, environment digital, kemudian juga ada grup edukasi excellent service, kemudian kami juga menyediakan sertifikat pelatihan juga dokumentasi kegiatan yang biasanya kami publish di channel YouTube kami yaitu Suhu TV.
Ini untuk website kami, teman-teman bisa langsung kepoin seputar pelatihan yang teman-teman sedang butuhkan di www.suhu.co.id. Kemudian Instagram kami, yaitu @katasuhukita. Dan juga sosial media kami lainnya, yaitu YouTube, yaitu Suhu TV. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman informasi yang bisa Minfu sampaikan pada pertemuan hari ini. Baik, Minfu ingetin lagi ya teman-teman, jangan lupa untuk yang belum